Oke teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan tentang bilangan. Yang artinya di sini saya bukan menjelaskan bilangan cacah, bilangan bulat atau bilangan yang pernah kita pelajari di waktu SMP. Tapi saya ingin membahas bilangan yang terkenal yang selalu dipakai di dalam teknik digital. Ya, sebelumnya buat apa sih emangnya digital itu? Ya, digital itu perkembangan dari teknik analog, dari sinyal-sinyal analog. Kalau misalkan kita tidak para ilmuwan nggak menemukan digital, kemungkinan kita masih zaman-zaman terdahulu gitu. Radio analog, semuanya pakai sistem analog. Kayak apalagi tuh yang analog. Pokoknya sekarang itu kita di sekeliling kita itu menggunakan sistem digital semua, dari HP, televisi, laptop, dan lain sebagainya. Oke, yang paling terkenal pertama itu ada yang namanya bilangan biner. Apa sih bilangan biner itu? Nah, secara singkatnya dia itu cuma memiliki dua bilangan, 1 dan 0. Kalau misalkan enggak 1, dia punyanya bilangan 0. Pokoknya terlalu mudah mengingatnya. Kalau nggak 1 ya 0. Nah, sedangkan kalau misalkan ada yang lainnya namanya bilangan desimal. Nah, mungkin kita sering mendengarkan kata-kata desimal, tapi yang sering kita dengar, yang sering kita pelajari di waktu SMP, desimal itu ya yang ada koma-komanya lah, ada yang gimana gitu, ganjil-ganjil begitulah. Saya juga lupa. Tapi di sini desimal itu bilangan yang memiliki 10 digit bilangan, dimulai dari 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Dah, cukup. Itu ada 10. Coba dihitung kalau nggak percaya. Oke, siap. Kemudian ada lagi bilangan yang di atasnya desimal, ada kakaknya mungkin heksadesimal. Ya, begitulah. Nah, heksadesimal ini memiliki angka sebanyak 16 karena dimulai dari 0. Ya, anggaplah sampai 15. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Terus A, B, C, D, F. Nah, coba dihitung, ada 15 bukan, ada 16 bukan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Kok ada 15? Berarti ada 10-nya dong. Oh, 10 kan udah A. Ini kurang. E, F. Nah, baru benar ini. Ini yang benar. Maaf ya. Ya biasalah, ada kesalahan sedikit. Nah, terus selanjutnya bilangan oktal. Oktal itu kan dulu ya, kayaknya sama kayak oksigen. Oksigen itu nomor atomnya ke 8 ya kalau nggak salah. Ya, ini juga sama, ada 8. Dari 0, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Enggak 8-nya. Cukup sampai 7 aja. Oke, siap. Terus ada bilangan apa lagi tuh? Biner, desimal, heksadesimal, oktal. Apa lagi ya? Kayaknya udah dah, segitu aja.
Nah, sekarang saya ingin menjelaskan tentang biner. Nah, biner ini sebenarnya sangat penting dan sering dipakai, dan hampir semuanya sih alat-alat teknologi kayak HP, laptop, komputer, televisi itu semuanya kebanyakan pakai bilangan biner. Isinya itu di dalam laptop kita, di dalam HP kita itu cuma 1, 0. Kalau nggak 1 ya 0. Aslinya layar televisi, layar laptop, layar HP itu bergerak dari ujung kiri atas atau ujung kanan atas, dia bergerak 10 10 10 10, nyala mati sampai bawah. Tapi karena kecepatan frekuensinya itu sangat cepat, sehingga mata kita melihatnya itu seakan-akan dia menyala bersama. Nah, itu heksadesimal juga sama, dia sering dipakai untuk memudahkan kita dalam memprogramnya gitu. Biasanya konversi dari biner dipakai ke heksadesimal, dan desimal juga tidak kalah pentingnya, sering dipakai juga desimal. Oktal saya belum pernah pakai oktal. Setiap memprogram microcontroller atau apa, yang sering saya pakai itu ya ketiga ini. Ya mungkin kalau misalkan teman-teman semua sering menggunakan oktal, ya mohon ya diperbaiki ya. Selanjutnya apa lagi ya? Oh ya, sekarang saya mau mengajarkan biner dulu. Biner itu kan cuma ada 2 bilangan. Nah, jadi gini loh cara ngitungnya. Misalkan 4 modulo ya, 4 modulo lah. Berarti 0 0 0 0. Nah, ini tuh dikelompokkan. Ini tuh dalam satu ini dia itu namanya bit, 1 bit. Nah, kalau sampai 4 apa 8 ya? Dalam byte itu kalau nggak salah 8 bit itu 1 byte. Oke, kalau nggak salah ya, 1 byte sama dengan 8 bit. Nah, kalau nggak lupa nih, coba cari-cari lagi aja ya. Nah, misalkan balik lagi 1 1 1 1. Nah, dalam ini nih dia itu 1 ini dan ini, dia itu 1 bit, tapi dia memiliki 2 keadaan. Kalau nggak 0 dia 1. Nah, kalau misalkan kita konversi dari biner ke desimal, caranya kayak gini. Misalkan next, saya punya 4 modulo dan bilangannya itu 0 1 1 0. Dikasih koma ya biar nggak bingung. Nah, sama dengan bilangan desimalnya. Di sininya kan, di sini saya tulis binernya. Nah, di sini berapa desimalnya? Desimalnya itu berapa sih? Oke. Sekarang hitungnya dari sini. Dari bit pertama nih 0. Nah, karena dia bilangan 2, cuma punya 2 keadaan, kita anggap posisinya 2 pangkat 0. Nah, 2 pangkat 0 itu sama dengan berapa sih? Semua angka yang dipangkatkan dengan 0 sama dengan 1. Oke, siap. 1. Oke, dia sama dengan 1. Tapi karena ininya 0, ini kan bilangan 0, dikalikan 0 sama dengan 0. Bener kan? Bener. Nah, terus next. Sekarang lihat ke sini, angka selanjutnya. Nah, ini kan di posisinya kedua nih, hitungnya dari belakang. Ini tadi 2 pangkat 0, berarti ini 2 pangkat 1. Oke, siap. 2 pangkat 1. 2 pangkat 1 sama dengan 2 pangkat 1 itu berapa? 2 lah. Nah,
dikali angka di sininya. Ini tuh angka berapa? Angka 1. Oke, siap. Angka 1 kali angka 1 sama dengan 2. Oke, dapat. Nah, selanjutnya mulai paham kan? Oke, masa nggak paham sih? Selanjutnya ini nih, bit ini 1 kan, 1 dia posisinya 0 1 2, berarti 2 pangkat 2 pangkat 2. 2 pangkat 2 sama dengan 4 dikali bilangan nilai ininya, nilai bitnya 1 dikali 1 sama dengan berapa? 4 lah. Nah, next. Nah, di sini yang terakhir nih. Kan cuma ada 4 modulo. Ini bilangannya 0. Berarti 0 1 2 3. 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 sama dengan 8 ya. 8 karena di situ bilangan di dalam bit ini bilangannya 0, nilainya 0 dikali 0. Nah, dengan 0. Nah, dari sini nih, dari 0 sampai 0 sini dijumlahkan. 0 tambah 2 tambah 4 6 tambah 0 6. Berarti sama dengan 0 1 1 0. Desimalnya adalah 6. Oke, sekarang sudah paham kan? Oke, ngerti lah, paham lah. Ini pelajaran, bukan pelajaran ya. Ini sekedar pengetahuan dasar. Nah, terus selanjutnya kita konversikan biner ke mana? Ke heksadesimal. Coba ya, ke heksadesimal. Misalkan saya punya modul sampai berapa ya? Masa sih 8 dan 8. 4 lagi aja nggak apa-apa lah. Tapi sekarang digedein. Heksadesimal. Sekarang saya punya 1 1 1 0. Berapakah heksadesimalnya? Ini kan biner. Nah, berapakah heksadesimalnya? Oke, kayak tadi. Lanjut. 1 1 1 0. Sama kayak tadi. Ngerti dong. 2 pangkat 0 sama dengan 1 dikali kali 0 sama dengan 0. Terus next 2 pangkat 1 sama dengan 2 dikali 1 sama dengan 2. 2 pangkat berapa? Pangkat 2. 4 dikali 1 sama dengan
4. Oke. 2 pangkat 3 dengan 8 dikali 1 sama dengan 8. Jadi heksadesimalnya adalah berapa? Jawabannya jawabannya sama dengan 2 tambah 4 6 tambah 8 14. 14 coba dihitung dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Kok 14 dek sih, seharusnya loh 14. Ya hitung 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14. Kok gitu sih, curang ah. Oh iya, kan ininya dari 0. Ya 14 itu harusnya kadang aku bodoh-bodoh juga ya. Kok kenapa ya iyalah, kan ini namanya juga heksadesimal. Ini kan kalau misalkan dituin dirubah, ini tuh angkanya 10, A itu 10, B itu 11, C itu 12, D itu 13, E itu 14, F itu 15. Nah semuanya kan ada 16, tapi karena mulainya dari 0 dia cuma sampai 15. F itu 15. Oke, siap. Bener kan? Bener dong. Kasihan disalahin loh. Oke, terus mau sebaliknya ya. Oh ya, kenapa? Apa bedanya kok heksa sama desimal? Konversinya sama, tetapi kalau misalkan ini jadi desimal, ini jadi desimal. Bila jadi desimal, maka jawabannya 14. Oke, ngerti kan? Ngerti. Karena heksa itu sampai 15. Sampai 15. Nah, dia 14 ada E-nya. Kalau misalkan ini dia 14, dia harus pakai 1 dan 4. Itu maksudnya. Oke. Mengertilah. Terus apa lagi ya? Dari heksadesimal ke biner atau dari desimal ke biner. Misalkan saya punya angka 14, desimal berapakah binernya? Berapa ya? Jadi jawabannya 14 dibagi 2, karena kan 2 kan biner kan cuma ada 2 bilangan, kalau yang 1 0. 14 bagi 2 sama dengan 7. Dia nyisa enggak sih dibagi 2 itu sama dengan 7? Enggak nyisa kan? Berarti sisanya itu sama dengan sisa 0. Terus ambil 7-nya. 7 dibagi 2 sama dengan 7 bagi 2 sama dengan 3. Nah, bisa enggak? Sisa dong, sisa 1. Bener toh? Kan kayak gini loh maksudnya. 3 kali 2 kan 6. Nah, 6 ditambah 1 baru sama dengan 7 kan, kayak gitu. Ya toh? Ngerti toh? Ngerti. Sekarang selanjutnya. Berarti di sini 3 dibagi 2
2 sama dengan berapa? Sama dengan 1. Sisa 1. Bener toh? Bener kan. 1 dikali 2 sama dengan 2 ditambah 1 karena ada sisa sama dengan 3. Oke, ngerti lah. Nah, terus next kan tadi ada sisa, ada 1 dibagi 2 sama dengan 0. Sisa 1. Pokoknya terakhirnya kalau misalkan udah sama dengan 0 berarti itu terakhirnya. Sisa 1. Kok bisa kayak gitu? Ya 0 dikali 2 sama dengan 0 ditambah 1 sama dengan 1 di sini. Berarti binernya sama dengan, dihitung dari atas 0, dari bawah kalau misalnya dari sini 1 1 1 0. Nah gitu. Tapi kalau misalnya saya nulis di buku tulis itu biasanya saya nulis dari 0, dari kanan nulisnya 0 1 1 gitu. Terus gimana kalau heksadesimal? Sama heksadesimal juga. Misalkan diperpanjang lagi ya ini ya. Begitu. Misalkan nih heksadesimalnya F apa ya? F 2F masa sih 2F? Apa ya? Ya. Ya kan, ya 2F aja lah. 2F F itu angka berapa sih? 15 sama 2 ditambah apa dikali ya? 2F berarti dia itu binernya seharusnya ini kan heksadesimal. Waduh heksadesimal. Heksadesimal 2F. F kan 14 tambah 2. Terus tambah 2 itu berapa? 16. 16. Berarti gimana tuh ininya? 16. Ya toh, bener toh? 16. Coba dibagi 2 sama dengan 8. Bener kan? Nah, sisa 0. 16 sisa 0 berarti 8 dibagi 2 sama dengan 4. Sisa 0 lagi. Terus 4 dibagi 2 sama dengan berapa? 2. Sisa 0. 0. 2 dibagi 2 sama dengan 1. Sisa 0. 1 dibagi 2 sama dengan 0. Sisa 1. Jadi binernya 1 0 0 0 0. Ya inilah 16. Oke.
Yuhu. Nah, kalau misalkan di microcontroller itu di microcontroller seperti AVR, nah bukan kayak gitu. Jadi dibagi dua. Misalkan kan di microcontroller itu cuma punya 8 bit ya. 8 bit itu dibagi dua, sebelah kanan dan sebelah kiri. Jadi 4 bit dan 4 bit. Berarti kalau misalkan itu ininya kan binernya kan kayak gini. 0 0 0 1 0. Nah, terus yang sebelah sininya lagi karena F berarti 1 1 1 1. Nah, kayak gitu. Ngerti kan kenapa bisa kayak gitu? Kan di microcontroller tuh ada 8 bit. Ada 8 bit. Nah, dari ininya tuh dibagi dua. Sebelah sini kanan 4, sebelah kiri 4 gitu. Nah, ini kan 2F. Nah, 2-nya itu masuk sebelah kiri kan, F-nya sebelah kanan. 2 kan nilai heksanya 2, di sininya binernya itu 2 pangkat 1. Sedangkan ini 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4. Ya toh. Nah, di sini karena yang satunya cuma di sini berarti 2 pangkat 1 sama dengan 2. Berarti di sini nilainya 2. Di sini 2. Sedangkan di sini dia dari sini 2 pangkat 0 1, 2 pangkat 2, 2 pangkat 1 2, udah 3 kan. Ditambah 2 pangkat 2 4, 3 tambah 4 ya 12 tuh. 4 tambah 3 7, 2 pangkat 8. Nah, 8 tambah 7 15 kan. 15 hexadesimalnya F. Bener toh? Nah, kayak gini. Kalau biasanya di microcontroller saya itu kalau program kayak gitu. Di sininya F. Nah, mungkin cukup sekian ya. Kalau misalkan ada perbaikan atau masukan, komentar boleh atau kirim pesan email, apalah terserah.